Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan kita lanjutkan untuk konfigurasi multi area OSPF. Sebelumnya sudah saya buatkan video ya untuk instalasi dan konfigurasi topological OSPF multi area dan Gen S3-nya ya, untuk topologicalnya di Gen S3. Nah, di video kali ini akan kita bahas dan kita terapkan ataupun kita implementasikan ya untuk multi area OSPF itu. Nah, topologikalnya seperti ini, seperti video sebelumnya sudah saya sebutkan, kita sudah konfigurasi ya di topological ini, ada 3 area 29, area 0, dan area 49. Nah, masing-masing PC, router, PC sudah kita konfigurasi untuk IP address-nya. Di sini sudah ada ya, dari router 1, router 2, router 3, 4, 5, dan 6 ya, masing-masing router. Kemudian kita lanjutkan untuk konfigurasi OSPF-nya. Ya, pertama kita konfigurasi OSPF di sebelah sini ya. Nah, untuk inter area di area 29. Jadi kalau untuk konfigurasi multi area OSPF ini ya, itu tidak jauh berbeda dengan single area OSPF, sama saja ya. Jadi nanti kalau single area bagaimana nanti convergernya network itu, di single area itu bagaimana convergernya network itu. Pertama sekali pengiriman paket hello ya, router 1, router 2, router 2, router 1, sehingga nanti terbentuk adjacency ya. Kemudian nanti bagaimana paket update, paket DBD-nya, description, paket update, paket sampai paket acknowledgement-nya ya, sampai converter-nya network itu. Di multi area juga terdapat paket-paket ada sampai 11 ya, LSA tipe 1, LSA tipe sampai LSA tipe 11. Nanti kita sebelumnya juga sudah saya bahas ya di video sebelumnya untuk masing-masing tipe LSA di multi area itu. Nah, sekarang kita lanjut, jadi kita konfigurasi terlebih dahulu ya untuk network di router 1 yang terhubung langsung ada di switch 1 ini, switch 2 dan switch 3 ya. Kita konfigurasi terlebih dahulu, konfigur terminal ya, konfigur terminal router OSPF. Ini proses ID-nya ya, kita buat terserah, ada 11 ya, 11 kemudian enter, kemudian router ID boleh juga dibuat ini satu-satu, misalnya saya buat. Kemudian untuk networknya yang terhubung langsung, pertama kita alokasikan untuk di switch 1 itu 172.19.1.0, kemudian wildcard mask-nya ini areanya ya. Kemudian areanya itu area 29 yang kita alokasikan nanti. Kemudian untuk switch 2 itu 172.19.2, kemudian switch 3 itu titik 3.0 ya, area 29. Nah, kemudian ya dari router 1 yang terhubung ke router 2 itu untuk networknya 10.1.9.0.0.0 ini subnet mask ya. Tapi kita kalau di routing protokol itu kita buat wildcard mask ya. Nah, ini /30 berarti titik 3 ya. Kemudian ini masih di area, ini harus kita tahu ya, kita bedakan, bisa dilihat di penjelasan video tentang konsep multi area OSPF ini. Jadi nanti router 2 ini sebagai ABR nantinya ya, ini router ABR, ini router ABR, ini router ABR, ini router ABR, ini internal router. Jadi nanti di video sebelumnya saya sudah ada jelaskan bagaimana perbedaan antara internal router, backbone router ya, kemudian ada ABR, area border router, kemudian ada ASBR ya, ASBR router gitu ya. Nah, ini masih terhubung router 1 di gig 1/0 itu ke gig 1/0 di router 2 itu dia masih di area 29 ya. Area 29 sama halnya juga yang dari gig 2/0 ke gig 1/0 di router 3 dengan network ini ya, networknya 10.1.19/30 itu masih di area 29 ya.
Nah, kita bisa lokasikan passive interface ya, passive interface. Jadi kita kan jadi paket Hello itu berkirim pesan itu kan hanya antar router ya. Kita aktifkan router OSPF di router 1, router 2. Tapi ke PC atau ke switch dia tidak akan mengirimkan paket Hello supaya meminimalisir nanti sumber daya yang ada di router ya. Jadi gig 3/0 ya. Kemudian ada 4/0 ini ke router switch 2, switch ini switch 1, ini switch 2, dan ini switch 3 ya. Kemudian bisa kita verify, so IP OSPF bisa ya ini konfigurasinya. Kemudian saya konfigurasi di router 2. Sorry. Nah, di router 2 ini, di gig 1/0 ya, yang ini. Yang terhubung ke router 1. Konfigur terminal, router OSPF, ya. Ini proses ID-nya kalau tadi di router 1/11, di router 2 saya buat 22 gitu ya. Kemudian router ID-nya di sini saya buat 22. Kemudian networknya 10.19.0.0.0.3. Ini area masih 29 ya. Nah, convergen dia ya. Loading full, loading done ya. Kita lihat convergen ya. Router 2-nya ya. Nah, OSPF-nya sudah terbentuk. Router 1 dan router 2. Kemudian network ya dari router 2 ke router ini, ke router 4. Itu kita set networknya 10 ya, 10.10.1.1.0 ya. Kita enter, ada yang match ya, match titik 0 kurang, enter ya. Cuma ada 2 baris network ya, karena hanya router peer dia. Kemudian saya ke router 3. Ini yang saya verif terlebih dahulu 10.1.19.1, ini yang router 1 ya. Ini 10.1.19.1 sudah reachable. Jadi saya config untuk OSPF-nya, router OSPF, ini proses ID-nya saya buat 33 di router 3, kemudian router ID-nya 333, saya buat 333 ya untuk router ID-nya. Kemudian networknya di sini tidak ada passive interface ya, karena tidak ada ini apa namanya terhubung ke switch atau PC. Networknya 10.1.0.0.0.3. Ini juga masih di area 29 interface-nya ya. Areanya interface-nya gig 1 ini kan masih di area 29 ya. Nah, kemudian satu lagi network sudah loading down dia ya, loading done. Untuk OSPF-nya sudah terbentuk antara router 3 dan router 1. Jadi 10.19. Oops. Ini area 0. Sorry. Area 29 lagi di area 0. Ya, ini perhatikan. Di gig 2/0 ini dia sudah berada di area 0 ya. Kita enter juga di router 1 tadi ya. Sini bisa kita lihat tadi ada mismatch ya. Oops. Nah, ini router OSPF, configure terminal router OSPF 222 ya. Router OSPF 22. Enter no. Ini ya. Harusnya ini network. Ini 10, kemudian wildcard masnya ini area 0 ya, dia sudah masuk area 0. Nah, kemudian saya ke router 4 yang terhubung ke router 2 ya, pertama sekali di gig interface ini 1/0 di router 4 ya, di router 4 konfigur terminal router OSPF saya buat ini 44 ya, kemudian router ID-nya
Saya buat IP-nya 44, kemudian enter, kemudian network 10.10.1.0, wildcard mask-nya 3, ini masih area 0 ya, ini area 0 dia, interface gig 1/0 ini, area 0. Ini mana ini? Kok lama dia? Ini di router 2 tadi di gig 2/0. Nah, router 4 ya. 1, 10, 10, 10, 1. Ya, 0. Nah, di router 2 exit. Dia di router 2. Ini IP-nya 10.10.1.2. Saya verif terlebih dahulu ya. Nah, tidak, ini dia. Titik 1 sudah, dan nah, sudah ya. Lama ternyata eksistensinya terjadi pertemanannya. Kemudian yang ke arah router 6 konfigur di sini networknya ya 192.168.19.0.000.3. Ini areanya kita perhatikan ya, harus jangan salah ya, ini tidak convergen dia networknya. Nah, ini adanya di area 49 ya, di router 4 ini yang ke arah router 6 ya. Ini area 49, kita enter, kemudian network sudah 2 network saja ya. Kemudian saya ke router 5, router ini ya, router 5 ini saya set di sini terlebih dahulu gig 1/0 dan gig 2/0. 10.10.19 router 5 konfigur terminal router OSPF. Di sini saya buat 55, enter, router ID-nya 555, kemudian networknya ini 10. Saya lihat lagi ya, ini router 5 ya, di gig 1/0 tadi 19.0.0.000 wildcard mask-nya ya. Kemudian ini area, ini perhatikan dia masuk area, masih area 0 ya, di area apps area 0 ya. Nah, sudah loading down ya untuk eksistensi SPF-nya. Nah, kemudian konfigur terminal router OSPF ini tadi 55, networknya yang ke arah router 6 168.17.0.000.3. ini area, perhatikan ya, di sini ini sudah masuk area 49, enter. Saya lupa tadi copy running startup config ya, jangan lupa selalu kita save ya konfigurasi yang sudah kita buat. Juga tadi dan juga ya di router 2. Kemudian router 1. Nah, selanjutnya saya ke router 6, saya konfigur terminal router ya, ini sudah tadi. Nah, selanjutnya ke router 6, router OSPF ya, router OSPF di sini 66, router ID-nya ini saya buat 666 4 kali ya, router ID. Kemudian networknya ini yang terhubung tadi ke router 4 92.168.19.0, kemudian wildcard mask ya titik 3, ini area 49 ya. Kemudian yang terhubung ke router 5 di sini 17, saya enter. Nah, sudah done ya untuk eksistensinya baik di gig 10 dan gig 20. Kemudian ini network untuk di
LAN atau workstation-nya. Tadi 9.0, 9.0, 24 ya, berarti 4% 03 kali 255. Ini area per 9. Kemudian ini area per 9 untuk divisi ini ya, divisi apa tadi? Divisi 2. Dan ini divisi 3, atau switch 3 ya, 11 ya. Kemudian di sini passive interface. Ini gig1/0 supaya jangan ini ya. Oops, 1/0. Salah. Jadi saya buat configure terminal router di OSPF router OSPF no, saya passive interface di sini. Sebenarnya passive interface-nya di sini ya, di 3 yang ke arah switch 1 ya. Kemudian ini switch 2, kemudian ini switch 3 ya. Center. Nah, jadi kalau bicara multi area OSPF itu ya, kalau bicara multi area OSPF itu, jadi nanti paket ini akan dikirimkan ya dari sini berupa LSA, itu paket LSA ya. Ini ada paketnya ya, ada paketnya gitu ya. Sebentar, saya besarkan biar kelihatan. Ini si paket ini nanti ya ini ya 10 172.19.1 ini ya, masuk ke paket ini, masuk ke sini, masuk ke sini ya. Nah, ini dikirimkan nanti ke router 2 ya. Dari router 1 ya dikirimkan ke router 2. Nah, nanti itu LSP yang ada 7 tipe ya yang saya jelaskan sebelumnya. LSA 7 tipe ini. Nah, nanti dari router ABR ini kan router ABR ya. Ini router ABR namanya, router 2 ini namanya router ABR. Nah, nanti dia mengirimkan ke router 4. Nah, kalau pengiriman dari ABR ke router 4 ini disebut LSA tipe 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dikirimkan nanti ke router 6 gitu. Jadi paket ini tadi ya, di sini masuk ke sini, ini juga masuk ke router 6 gitu ya. Nah, nanti router 6 ini dia akan mengetahui network 172 berapa tadi, 19.1.0/24, 172.19.2.0/24 dan 172.19.3.0/24. Dan ini ya, ini satu paket di router 1 dia ya. Kemudian 10.1.9.0/30, sorry ya tulisannya agak jelek. Kemudian 10.1.19.0/30 ya. Kemudian ini juga. Kemudian itu juga 10.10.1/0/30 dan 10.10.19.0/30. Router 6 akan mengetahui sehingga nanti konvergen ya. Kita bisa verifikasi di router 6 ya. Kita verif di router 6. Saya besarkan saja ya biar show IP route. Nah, ya, kita bisa lihat ada keterangan OSPF ya. Flag O ini IA. IA ini artinya internal ya, inter area. Jadi dia dari area yang berbeda ya, inter area. Kita bisa lihat 172.19.1 ya. 172.19.2, 172.19.3, 10.10.1, 10.1.9, 10.10.19, 10.1.19 ya. Kalau ini kan connected ya, yang dia ada di router 1 yang terhubung langsung. Ini sudah ini ya, sudah disable, sudah convergen dia. Kita bisa lihat ya. Ini administratif distance ya 110. Kalau di OSPF defaultnya, kemudian 4 ini adalah metriknya ya. Nah, di sini juga kita bisa verif gitu ya.
kita bisa ping ke misalnya contohnya ke ini ke di sini yang ini ya di si 3 di sini network ini kan tadi 172.19.3.10 titik iya 172.19.3.10. Nah dari router 6 kita bisa tes verifikasi 172.19.3.10 ya. Nah sudah ya, dari kabel deh ya sampai ke PC. Nah dari PC ini pun ya tadi kan awalnya belum bisa gitu ya. Kita tes atau dari PC 1 ke PC 6. PC 6 ini kan IP-nya tadi 10.127.11 ya. Titik 1.10.127.11.10 ya. Kita misalnya saya konsol, kemudian saya ping PC 6 ya. PC 6 10.127.11.10 ya. Itu PC 6. 10.127.11.10 ya, sudah reachable ya, bisa kita lihat seperti itu ya. Nah selanjutnya coba kita perhatikan ya, kita perhatikan di sini. Jadi router 6 ini dia akan menerima routing table dari baik dari router ini ya. Saya hapus dulu ya berapa diskan. Nah ini ya, router 6 dia akan menerima routing table ya, routing table dari router 1 ya. Bisa kita lihat tadi ya di routing table di router 6 untuk routing table dari router 2, router 3 ya. Dan router yang terhubung dengannya yang lain nantinya misalnya ada penambahan lagi gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya ini. Nah, di multi area OSPF itu untuk menghindari ini akan menggunakan nanti sumber daya yang berlebihan ya, memakan sumber daya ya seperti CPU dan memori. Nah, itu menghindari itu di multi area ada namanya teknik summarization atau peringkasan. Jadi nanti ini kita ringkas, jadi kita jadikan satu network address. Jadi ini kita jadikan satu network address supaya kurangi overhead di perangkat router gitu ya. Nah nanti kita lakukan peringkasan itu, melakukan peringkasan itu tugasnya si router ABR gitu ya. Misalnya ini router gua, di router gua kita tes trace dulu misalnya dari sini ke sini sebentar ya. Saya trace terlebih dahulu biar nampak dia lewat mana gitu. Karena ada dua ini tujuan dia. Bisa nggak di sini trace ya? Trace saya belum pernah nyoba juga di sini trace 10 127 11.10 get comment trace trace oh trace oh, saya dari sini aja ya trace 10 127 11.10. Nah, di sini bisa kita lihat 10.19 10.19 10.11 ya. Kemudian 17 berarti dia lewat ini. Ya. Jadi kita ringkas di sini dia. Kita ringkas di router 2. Nah, cara meringkas kita pernah bahas ini juga cara meringkas itu bagaimana. Kita pernah bahas di video sebelumnya mengenai static routing protokol di summary routing static routing ya, summary static routing. Nah, di sini saya review sedikit ya. Nah, seperti ini. Jadi networknya tadi ya ada 172.19.1, 172.19.2 dan 172.19.3 ya. Ini ada di router 1 tadi ya. Ini ada di router 1. Ini ada di router 1. Nah, network address ini 19.1, 19.2, 19.3 ini jadikan dia terlebih dahulu kebilangan biner
ya, jadikan kebilangan biner. Per oktetnya 172 jadikan biner, oktetnya ini 19 jadikan biner, oktetnya ini gitu ya. Sorry. Ini satu oktetnya ini gitu ya. Sorry. Satu desimal satu ini binarinya ini nol ini gitu ya. Nah, kemudian setelah sudah kita jadikan biner semua, kita hitung dari sebelah kanan ini dari kiri ini ke kanan, kita hitung bit yang sama ya di tiga network address ini. Ini satu sama, ini 00 sama, ini 111 sampai nanti ketemu yang nggak sama. Ketemu yang nggak sama ini dia di sini ada pembatasnya nih di boundary-nya. Ya di boundary-nya nih. Itu slash-nya 22 ya. Ketemunya di slash 22. Nah, setelah ketemu seperti itu, ini sederhana saya cepatkan saja ya. Nah, setelah ketemu seperti itu, nilai bit sampai berhenti tadi di slash 22 ini, yang ke kanan itu jadikan 0. Yang ke kiri ini semua jadikan 1. Inilah hasilnya. Ini yang ke kiri dijadikan 1, ya. Ini yang ke kanan dijadikan 0. Ini salah tulis ini. Ini 0 ya. 0, 0, 0, 0. Semua ini 0 ya. 0. Dijadikan 0. Sehingga subnet mask barunya adalah slash 22 dan IP barunya adalah 172.19.0.0. Nah, kalau nggak percaya dihitung aja ya. Ini kan dihitung nanti ini, maksud saya 10101100 titik. Nah, ini kan 172 nih. 172. Kalau ini 19 ya. Kalau ini kan 0, ini 0 ya. Jadi 172 1900 dan subnet masknya atau prefixnya ini prefix ya prefix length-nya itu adalah slash 22 dan subnet mask barunya 255 255 252.0 gitu ya. Nah, itu bisa kita terapkan di router ABR-nya ya untuk meringkas itu. Nah, baris perintahnya seperti ini, router OSPF ya, sederhananya gitu. Router ABR tadi yang ada di topological ini, itu kan router ABR itu router 2 dan router 3 gitu ya. Kita bisa lihat apa namanya di router ABR ya, diterapkannya untuk peringkasan ini. Nah, ini router 2, configure, terminal, router, OSPF, ini dua-dua ya. Kemudian baris perintahnya selanjutnya area 2. Nah, ini sorry kok area 2. Nah, di sini maksudnya area ini ya. Area dia router 2 ini kan masih terhubung ke sini ya. Nah, area 29 maksudnya itu kurang tulis. Area 29. Nah, selanjutnya sorry. Network address barunya dan subnet address barunya ya. Tadi IP network address barunya 172.19.0.0 dan subnetnya 255.255.252.0 ya. Oops, kenapa ini salah? Area sebentar. Area 29 area router OSP process ID area ID-nya 29 area ID-nya 29 kemudian range-nya ditulis range ya kok saya keliru nulisnya di situ ya harusnya nggak ditulis range di sini tulis range nah enter ya nah di sini sudah kita buat di router ABR di router 2 tadi ya di sini di router ABR tadi nah ini di router ABR router 2 ini di sini aja ya router ABR di router 2 ini sudah saya buat. Nah selanjutnya kita lihat lagi soal IP route-nya routing table-nya yang didapat di router 6 ya kita lihat lagi so IP route inter area karena dia ada dua jalur ya
karena dia ada 2 jalur. Nah, di sini satu lagi ya, di router 3. Di router 3, sebentar. Di router 3. Configure terminal. Router OSPF 33. Kemudian di router 2 saya lihat. Soran. Ini sudah masuk belum konfigurasinya? Itu sudah masuk di router 3 area. Ini area 29, networknya 172.19.50. Ya, ini 255.255.252.0 ya. Range enter, show IP route ya. Tidak masuk, sebentar ya. Show IP route. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bandingkan sebelumnya tadi ya. Ini kita bandingkan ya, saya copy ini ya. Ini saya copy, kemudian setelah kita tambahkan peringkasan tadi ya. Ini kita copy, saya copy ke sini ya. Paste, new di sini 10, dipinggirkan ya. Ini saya marking warna merah ya. Kemudian yang satunya yang atas tadi, yang atas ini kita copy ya gateway, sini gateway sampai di sini. Kemudian saya copy, ini saya ganti new ini 12 ya. Kemudian saya pinggirkan. Nah, ini bisa kita bandingkan di sini sekarang. Terlalu ya, di sini bisa kita bandingkan ini. Nah, di sini kan ada dari, kita perhatikan ya, nolnya pun diikutkannya ternyata. Ya, ini perhatikan dari, karena dia ini ya, 1.19.00.22, network 19.1, network 19.2, network 19.3 ya. Nah, setelah kita ringkas, dia menjadi ini ya, 172.19.00 via ini ya. Ini. Nah, ini salah satunya teknik peringkasan itu. Jadi tidak perlu banyak seperti ini, karena nanti jadi seperti ini nanti ceritanya sedikit ya. Jadi ini networknya masih 3 ceritanya gitu ya. Di sini masih 3. 1, 2, 3. Bagaimana nanti kalau ada 100, ada 1000 gitu ya. Ada 100 atau ada 1000 gitu ya. Nah, router-router yang menerima ini akan overhead gitu ya. Nah, akan overhead. Nah, multi area ketika untuk mereduce hal-hal seperti itu menerapkan namanya tadi ya, summarization ya, atau summary, peringkasan. Tulisannya summary ya, peringkasan. Jadi dengan peringkasan itu akan menghasilkan hasil seperti ini tadi, karena ketika ada banyak network di sini, terlebih lagi nanti ada penambah network, biasanya untuk service provider ini ya, untuk dia komodir untuk pelanggannya. Nah, router 6 ini untuk setelah convergen menerima network dari sini tadi ya, itu akan terbebani nantinya router 6 ini. Nah, itu teknik salah satu untuk mereduce tadi routing table yang terlalu banyak. Nah, teknik kedua ada namanya area totally stable gitu ya. Area totally stable. Jadi nanti routing protokol misalnya tadi di sini kita contohkan kan cuma 3 gitu ya. Nah, nanti diterima si router 6. Nah, nanti router 6 ini akan di stopnya, di dropnya, dihentikannya ya. Nih, menghentikan informasi rute yang didapatkan dari area lain. Contohnya area 29 dan area 0 ini ya. Nah, solusinya itu dia akan membuat
default route ya, atau route default ya. Nah, itu diterapkan, nanti kita terapkan di router 6, di router 4, dan di router 5 gitu ya. Itu di situ kita terapkan nanti. Nah, baris perintahnya ini seperti ini, router OSP process ID, area ID, stop, no summary gitu ya. Nah, kita buat langsung, kita praktekkan langsung ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, terakhir kali untuk ini ya, terakhir untuk routing table-nya saya verify lagi, so IP route ya ini ya. Router 6 itu ini dia keseluruhannya. Router 6 itu ini ya. Ini 12. Ya, ini dia ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini nggak bisa kita ringkas ya. Ini bisa kita ringkas, Pak. Nah, peringkasan itu juga catatannya, peringkasan itu kalau network address-nya sama gitu ya. Seperti ini kan 172.19.1, 172.19.2, 172.19.3 ya, seperti ini tadi. Itu bisa kita ringkas untuk meminimalisir ya. Nah, kita lanjut ke teknik yang ketiga tadi. Nah, di router ini, di router ini router 6, router 4, dan router 4 kita terapkan yang totalis tabi tadi ya. Nanti ada RSA juga, ada RSA gini ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Konfigur terminal gitu ya. Nah, kemudian baris perintahnya di sini router OSPF, router OSPF. Ini router OSPF 66. Kemudian baris perintahnya area ID ya. Area ID-nya tadi itu 49 ya. Kemudian stop no summary. Stop atau stop lah ya. No summary enter. Nah, ini router 6. Nah, dia akan reset kalau dia reset ya. Dia akan membentuk adjacency ulang nantinya. Nah, kemudian di router 5 configure terminal router OSPF 55 ya. Kemudian area. Nah, ini perhatikan. Kita sekarang di router 5 ya, router 5. Nah, ini perhatikan. Nah, kita terapkan di sini. Yang ke arah 49-nya. Berarti area ID-nya itu 49 ya, kemudian stop no summary. Stop no summary. Nah, kita enter ya. Nah, tunggu dulu, dia sudah expire tadi ya untuk. Nah, sekarang sudah loading down ya. Nah, di router 4 kita langsung ke router OSPF 44, area ini 49, kemudian stop no summary. Nah, kita enter ya. Sudah loading down ya. Nah, sekarang kita verify lagi di router ini. Di router 6, so IP route. Nah, coba perhatikan. Hilang ya ini tadi. Ini semua hilang dia ya. Jadi di stopnya semua ya. Jadi dari router manapun gitu yang mau masuk ke dia, dia akan stop. Nah, jadi dari router manapun ya, dari router manapun yang mau masuk ke router 6 ini akan di stopnya, dihentikannya. Nah, cara dia bagaimana bisa berhubungan dengan inter area atau area di luar, area 29, area 0 ya. Dia akan membentuk namanya default route ini tadi ya. Nah, caranya tadi menggunakan si area totalis tabi tadi ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Ya, lihat. Cuma satu ini aja. Ya, ini bisa kita lihat. Administratif sistemnya masih pakai OSPF ya 110.
ya. Seperti itu ya untuk konfigurasi multi area OSPF-nya. Nanti untuk NSA dan virtual, jadi nanti ada virtual yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi bagaimana nanti ketika, nah ini masih bisa terhubung gitu ya dari router 6 ke router 4. Karena di OSPF itu harus terhubung ke area 0 ya. Nah, bagaimana misalnya di sini nanti ada router lagi gitu ya, router di sini, dan dia tidak terhubung langsung kan ke area 0. Nah, nanti menggunakan konsep virtual ya. Terima kasih ya yang sudah menonton dan menyimak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.